Halo sahabat film, gimana kabarnya? Nice. Nah, hari ini Aing sangat semangat sekali karena menurut gua film ini cukup keren dan cukup cowok banget gitu. Ya, kali ini Aing merangkum sebuah film dari Transporter. Film ini mengisahkan seorang mata tentara yang menjadi pengemudi bayaran. Ya, mungkin biar mempersingkat waktu, siapkan cemilan dan nyalakan sebat dan kita masuk ke ceritanya aja guys. Film ini berawal dari seorang pengemudi bernama Prank. Teman saya satu perguruan dulu pas lagi di Banten. Dan sekarang dia menjadi tukang antar barang dengan mobil BMW yang sudah dimodifikasi yang cukup hedon. Dan di sini si Prank menuju ke sebuah bank. Kemudian ada 4 perampok dan kemudian masuk ke mobil Prank. Prank mengatakan kesepakatan hanya 3 orang yang akan diantar. Perampok itu menodongkan senjata ke arah Prank. Lalu di sini si Prank dengan sangat santainya ia menjelaskan kalau dia mati tidak ada yang bisa lolos karena mobilnya menggunakan kode. Dengan terpaksa perampok itu menembak salah satu temannya. Dan di sini si Prank menjalankan mobil itu sedangkan polisi terus mengejar mereka. Saat di jembatan, mobil Prank terkepung. Akan tetapi, si Prank dengan mobil hedonnya, ia melompatkan mobilnya ke arah mobil pengangkut. Lalu di sini si Prank berhasil lolos dan dia mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Perampok itu memberikan uang lebih agar Prank mengantarkannya ke tempat lain. Namun Prank mengatakan, kesepakatan tetaplah kesepakatan. Lalu si Prank mengubah nomor platnya dan langsung pulang. Saat di rumah, dia membersihkan mobilnya untuk menghilangkan jejak. Kemudian di berita dia melihat ada 4 perampok yang tadi bersamanya tertangkap. Saat menonton berita itu, tiba-tiba belnya berbunyi. Dan ternyata yang datang adalah komisaris. Tujuan komisaris datang memeriksa mobil BMW hitam tahun 1999. Karena mobil jenis itulah yang dipakai perampok untuk melarikan diri. Ia memeriksa mobil Prank karena mobil ini mirip dengan mobil yang membawa perampok itu. Namun komisaris tidak menemukan tanda apapun di mobil Prank. Komisaris juga tidak lupa memantau garasi Prank yang cukup rapi. Setelah itu, dia pergi dari sana. Dan gak lama dari situ, ada yang menelpon Prank, memintanya untuk mengantarkan sesuatu. Malam harinya, sesuai janji, Prank menemui orang yang menelponnya di tempat klub. Orang itu menjelaskan barang yang bakal diantar dan dia memberi. Lalu di sini si Prank menjelaskan peraturannya. Setelah semua sepakat, orang itu memberikan separuh bayaran di awal. Esok harinya, beberapa orang memasukkan barang ke kap mobilnya dan Prank langsung berangkat. Di tengah jalan, mobil Prank bocor dan Prank berniat untuk mengganti bannya yang bocor itu. Namun setelah dia membuka kapnya, terlihat tas itu bergerak-gerak. Setelah itu Prank mampir ke sebuah warteg untuk makan dulu. Setelah makan dan sebat dulu, Prank melanjutkan perjalanannya kembali. Dari sini, si Prank penasaran untuk membuka tas itu. Dan ternyata di dalamnya ada seekor perempuan bernama Kwailai. Lalu dia memberikan minum kepada Lai karena dia terlihat sangat haus. Kemudian Prank melanjutkan perjalanannya kembali. Dan tak lama dari situ, si Lai terus babacot di belakang. Dan Prank kembali menghentikan mobilnya dan membuka tas itu. Dan ternyata Lai di sini mengatakan dia ingin wewes. Lalu Prank memberikan waktu 1 menit dengan tali yang terikat dengan lehernya. Dan di sini menurut Aing cukup terlihat goblok sekali buat seorang penjahat. Ya kali orang diikat lehernya nggak bisa copot gitu. Dikira Bagong cuman bisa narik-narik doang. Hah, goblok. Oke, lanjut. Setelah sekian lama Prank menunggu, ia mendatanginya. Namun di sini si Lai kabur. Prank terus mencarinya ke tengah hutan dan pada akhirnya ia berhasil menemukan Lai. Saat Prank kembali ke mobil, ternyata ada 2 polisi di sana. Dan di sini karena si Prank sempat satu perguruan sama Aing pas lagi di Banten, kemudian dia langsung menghajar 2 polisi itu hingga pingsan.
Singkat cerita, Frank sampai di rumah penerima barang, yaitu yang bernama si bos. Lalu bos menghampirinya dan mengatakan, "Kau terlambat." Lalu Frank menjawabnya, "Ada sedikit masalah." Dan dia memberikan barang itu dan si bos bertanya lagi, "Apakah kamu membuka paketnya?" Lalu si Frank memberitahukan bahwa tidak ada peraturan untuk tidak boleh membuka paket. Dan saat Frank ingin kembali, bos mengatakan, "Apakah kau bisa mengatakan paket lagi untukku?" Lalu Frank menerima tawaran bos itu. Esok harinya Frank lagi makan siang di warteg Cedo. Saat ia menuju mobil, tiba-tiba mobilnya malah meledak. Dan di sini si Frank menyadari kalau isi paket yang diberikan bos itu adalah sebuah bom. Dan dengan nafsu yang sudah diubun-ubun, si Frank langsung mendatangi rumah si bos dan sampai di situ si Frank langsung gelut dengan anak buah si bos. Dan di sini juga si Frank bisa menghindari rentetan peluru dan mengalahkan semua anak buah bos. Lalu di sini juga si Frank mengambil mobil dan pergi dari rumah itu. Saat di jalan, ternyata Lei lagi berada di dalam mobil tersebut. Lalu ia menurunkannya di tengah jalan dan kemudian Frank pergi. Dan di sini si Frank masih tidak bisa meninggalkan hati nurani yang cukup baik itu, dan karena kasihan Frank pun kembali menjemput Lei. Dan lalu dia membawanya ke rumahnya. Saat sampai, Frank bertanya, "What is your name si awewe?" Yang artinya, "Saha ngaran sia goblok." Dan dia mengatakan kalau namanya adalah Kuailai. Kemudian Frank memberikan dia makan dan dia langsung beristirahat. Malam harinya, Lei Kokorotak ingin mengambil sebuah kertas di atas lemari. Namun kotak di atas lemari itu tiba-tiba terjatuh. Dan Lei melihat isi kotak itu dan ternyata Frank adalah mantan seorang tentara. Sedangkan di rumah sakit, si bos mendatangi anak buahnya dan bertanya, siapa yang melakukan hal ini? Lalu anak buah bos mengatakan kalau yang melakukan hal ini adalah si pengantar paket. Setelah mendengar hal itu, si bos langsung membunuh anak buahnya tersebut. Keesokan harinya, saat Frank terbangun, Lei sudah menyiapkan makanan untuknya. Saat Frank sedang bersantai, tiba-tiba komisaris datang. Saat itu Lei beralasan kalau dia adalah tukang masak baru. Lalu di sini si komisaris mengatakan kepada Frank sebuah mobil BMW meledak dan ia membawa plat nomornya. Lalu si Frank mengatakan kalau itu adalah mobilnya yang dicuri. Lalu bagaimana kau bisa pulang, kata komisaris. Lalu di sini si Lei beralasan kalau dia yang memberikan tumpangan untuk Frank. Dan di sini si komisaris ingin melihat mobil milik Lei. Dan untungnya ia tidak melihat bumper depan yang hancur, sehingga tidak membuat komisaris curiga. Dan di sini tiba-tiba rumah Frank dirudal oleh anak buah si bos. Setelah itu beberapa anak buah bos menembakkan senjata ke arah rumah itu. Dan di dalam rumah si Frank dan si Lei hanya bisa menunduk dan pasrah untuk menghindari peluru. Sekali lagi anak buah bos menembakkan rudal itu dan boom, anjing. Untungnya Frank dan Lei berhasil lompat ke air. Di dalam air ternyata Frank sudah menyiapkan tabung oksigen sebagai langkah darurat untuk melarikan diri. Setelah lama berenang, mereka akhirnya sampai di rumah persembunyian si Frank. Adegan selanjutnya mereka melakukan pengenceritan. Dan maaf, adegan ini disensor karena Aing cukup sering banget mendapatkan dolar kuning dan itu cukup menyakitkan buat Aing, jadi skip aja ya nyet. Lalu di sini si Frank dan si Lei melaporkan ke komisaris tentang kejadian yang menimpa rumahnya. Lalu si Lei mengambil data bos di komputer komisaris. Hello. So, where will you be staying? Dan di jalan, si Lei memohon kepada Frank untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah. Awalnya si Frank menolak. Dan di sini si Lei menceritakan kalau bos menyandra banyak orang di dalam kontainer. Begitu juga dengan keluarganya dan kapal pengangkut itu akan tiba hari ini. Setelah mendengar hal itu, si Frank pun langsung meronta-ronta untuk melakukan aksi penyelamatan. What told you? Saat bos kembali ke rumahnya,
Prank dan Lei sudah berada di sana. Mereka mencari nomor kontainer yang akan dimasukkan ke kapal. Di sini akhirnya si Prank mengetahui ayahnya Lei adalah rekan bisnisnya si bos. Namun tentang kontainer itu benar adanya. Juga tentang penyelundupan 400 orang itu juga benar adanya. Lalu di sini si komisaris mendatangi kantor si bos. Di depan komisaris, si bos membalikan fakta kalau si Prank mencoba memeras dengan menculik si Lei. Lalu di sini si komisaris gak bisa melakukan apa-apa. Jadi dia hanya bisa membawa Prank pergi dari tempat itu. Ketika sadar, Prank sudah berada di dalam sel tahanan. Lalu komisaris menanyai Prank tentang keterlibatannya. Lalu di sini si Prank memberitahu kalau orang-orang itu melakukan bisnis penyelundupan. Ada 395 orang di kapal itu dan akan dijual sebagai budak. Lalu mereka berdua pun menyusun rencana dimulai dengan Prank berpura-pura menyandra komisaris dan kabur ke dermaga. Di dermaga, Prank pergi sendirian untuk menuju pelabuhan. Dan di sini, si Prank mencoba mencari kontainer yang berisi orang itu. Namun anak buah bos melihat si Prank. Dengan sigap si Prank menembaki mereka dan ayah Lei dan bos mendengar suara tembakan itu. Lalu di sini si bos bersama anak buahnya menghadang si Prank, namun si Prank berhasil mengalahkan semua anak buah bos. Prank mengejar kontainer itu, tapi anak buah bos juga mengejar sampai ke parkiran bis. Dan di sini si Prank pun terjebak dan anak buah bos mengepungnya dari segala arah. Dan di sini si Prank karena sudah latihan cukup keras bersama Aing, dia menghajar mereka semua. Namun anak buah bos yang lain juga berdatangan. Prank menumpahkan oli dan melumuri tubuhnya dengan oli itu. Dan di sini si Prank berhasil melumpuhkan beberapa orang di tengah genangan oli itu. Namun anak buah bos yang lain juga berdatangan dan menembaki si Prank sehingga ia terlempar ke laut. Keesokan harinya, Prank mengejar kontainer itu menggunakan sebuah mobil. Tapi mobilnya malah mogok di tengah jalan. Dan di sini dia melihat pesawat penabur pupuk milik petani. Lalu si Prank mendatangi petani itu dan memintanya untuk mengantarkannya. Tentunya dengan todongan pistol agar berhasil. Setelah berhasil mengejar kelompok bos, Prank pun terjun ala-ala pemain FF dan menggunakan parasut ke arah kontainer. Lalu di sini si Prank melepaskan parasut itu dan parasut tersebut menutupi kaca depan yang mengakibatkan dua mobil bertabrakan dan meledak. Lalu di sini si Prank mengambil alih kontraktor itu. Lalu si bos memasuki ruang kemudi dan mereka bertarung di situ. Lalu si bos berhasil menjatuhkan Prank ke bawah. Namun ternyata Prank tidak jatuh. Ia berpegangan di bawah mesin dan ayahnya Lei ingin menembaknya. Namun Prank dengan sigap melemparkan besi ke sopir ayahnya sehingga membuatnya pingsan. Lalu di sini si Prank kembali menaiki kontainer itu dan ia langsung menjatuhkan bos di jalanan. Lalu Prank menghentikan truknya dan ayahnya Lei menodongkan senjata ke arah si Prank. Lalu ia membawa Prank ke tepi sungai. Kemudian terdengar suara tembakan dan ternyata Lei menembak ayahnya sendiri. Dan di sini Lei mengatakan, ia memang seorang bajingan, namun ia tetap ayahku. Dan di sini si komisaris datang dan mereka mengeluarkan semua orang di dalam kontainer itu. Dan selanjutnya Mamat. Oke, mungkin kesimpulan film ini cukup seru, tapi film ini belum tamat. Jadi ada yang episode kedua sampai ketiga sama keempatnya. Jadi kalian nanti bisa lihat langsung di deskripsi aja coy. Oke, mungkin sekian dulu dari tim RF Mengecit. Dan seperti biasa, terima kasih.